Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Jaka. Saya akan menjawab pertanyaan ujian. Soal pertama, jelaskan 3 struktur utama teks laporan hasil observasi beserta fungsi masing-masing struktur tersebut dalam membangun keutuhan laporan. Jawaban. 1. Pertanyaan umum berisi gambaran umum objek. 2. Deskripsi bagian berisi rincian ciri-ciri objek. 3. Deskripsi manfaat berisi kegunaan objek. Soal nomor 2. Analisislah perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi dalam teks laporan hasil observasi. Sertakan masing-masing 2 contoh kalimat dari kedua jenis tersebut. Kalimat definisi menjelaskan pengertian objek. Kalimat deskriptif menggambarkan ciri-ciri objek. Contoh definisi: kucing adalah hewan mamalia. Mangrove merupakan tumbuhan pesisir. Contoh deskriptif: kucing memiliki bulu lembut. Mangrove memiliki akar yang kuat. Soal nomor 3. Bacalah kutipan teks laporan observasi berikut, kemudian tentukan A. Bagian struktur mana kutipan itu termasuk, dan B. Perbaiki 1 kesalahan kebahasaan yang kamu temukan. Kutipan: kucing adalah hewan mamalia. Kucing memiliki tubuh yang lembut dan berbulu. Banyak orang suka memelihara kucing. A. Pertanyaan umum dan deskripsi bagian. B. Perbaikan: kucing memiliki bulu yang lembut. Soal nomor 4. Tulislah sebuah paragraf pertanyaan umum untuk teks laporan hasil observasi tentang ekosistem mangrove. Minimal 4 kalimat dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang tepat. Jawab. Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang di wilayah pantai. Ekosistem ini ditumbuhi pohon mangrove. Mangrove hidup di tanah berlumpur dan air payau. Ekosistem mangrove menjadi habitat berbagai hewan. Soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan setup dan punchline dalam teks monolog lawakan tunggal. Mengapa kedua elemen tersebut penting untuk keberhasilan sebuah penampilan stand up komedi? Jawab. Setup bagian pembuka yang membangun situasi. Punchline bagian lucu yang mengejutkan. Penting karena setup menyiapkan konteks, sedangkan punchline menghasilkan tawa. Soal nomor 6. Identifikasi minimal 3 ciri kebahasaan yang membedakan teks monolog lawakan tunggal dan teks monolog serius. Berikan contoh nyata untuk setiap ciri yang kamu sebutkan. Jawab. Bahasa santai. Contoh: gua tadi telat lagi. Kalimat humor. PR lebih cepat selesai daripada internet loading. Sindiran. Sekolah bilang hemat tapi tugasnya boros kota. Soal nomor 7. Bacalah panggalan lawakan berikut, lalu analisislah A. Di mana letak punchline-nya? B. Teknik humor apa yang digunakan? Dan C. Apakah terdapat kritik sosial di dalamnya? A. Punchline. Buka medsos 1 foto butuh waktu lebih lama dari ngerjain PR sejarah. B. Teknik humor. Perbandingan berlebihan hiperbola. C. Kritik sosial. Ada, yaitu tentang buruknya kualitas internet. Soal nomor 8. Buatlah 1 paragraf monolog lawakan tunggal bertema kehidupan sekolah yang mengandung setup, punchline, dan 1 kritik sosial ringan. Panjang minimal 5 kalimat. Jawaban. Di sekolah saya, guru sering bilang teknologi memudahkan belajar, tapi saat ujian online internet malah hilang. Saya sudah siap menjawab, yang loading malah semangat saya. Rasanya belajar seminggu kalah sama sinyal 1 menit. Mungkin sekolah perlu meningkatkan wifi, bukan cuma jumlah tugas. Soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan minimal 4 jenis iklan berdasarkan tujuannya untuk setup setiap jenis berikut. 1. Contoh produk atau layanan yang biasanya menggunakan jenis iklan tersebut. Jawab. Iklan komersial untuk menjual produk, contoh sabun mandi. 2. Iklan layanan masyarakat untuk memberi edukasi, contoh hemat air. Iklan pengumuman untuk menyampaikan informasi, contoh lomba sekolah. Iklan politik untuk mengenalkan calon pemimpin, contoh kampanye pemilu. Soal nomor 10. Analisislah unsur-unsur pembangun iklan komersial berikut: judul, slogan, ilustrasi, dan badan iklan. Jelaskan fungsi masing-masing unsur tersebut dalam menarik minat konsumen. Judul menarik perhatian, slogan mudah diingat, 3. Ilustrasi memperjelas isi iklan, dan 4. Badan iklan menjelaskan produk.
Soal nomor 11. Bandingkan perbedaan antara iklan komersial dan iklan layanan masyarakat minimal dari 3 aspek: tujuan, bahasa yang digunakan, dan target audiens. Berikan contoh konkret untuk keduanya. Contoh komersial, iklan mie instan. Layanan masyarakat, contoh iklan buang sampah pada tempatnya. Soal nomor 12. Rancanglah konsep iklan layanan masyarakat tentang hemat air bersih secara tertulis dengan menyertakan A. Judul atau headline, B. Slogan kreatif, C. Badan iklan 3 kalimat, dan D. Kalimat ajakan atau call to action. Judul, hemat air bersih. Slogan, tetes air sejuta manfaat. Badan iklan, air bersih sangat penting bagi kehidupan. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran terbuka. Kalimat ajakan, ayo hemat air mulai sekarang. Soal nomor 13. Jelaskan 3 komponen utama argumen, klaim, data, dan warrant atau jaminan, dan bagaimana ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan dalam sebuah komik strip argumentatif. Jawab. 1. Klaim, pendapat utama. 2. Data, fakta pendukung. 3. Warrant atau jaminan, alasan yang menghubungkan kalimat dan data. Dalam komik, panel 1 berisi klaim dan panel 2 data, panel 3 alasan, dan panel 4 kesimpulan. Soal nomor 14. Mengapa komik strip dinilai efektif sebagai media penyampaian argumen? Sebutkan minimal 3 keunggulan dibandingkan teks argumentasi biasa disertai penjelasan. Jawaban. 1. Menarik karena ada gambar. 2. Mudah dipahami karena singkat. 3. Tidak membosankan karena berbentuk cerita. Soal nomor 15. Perhatikan deskripsi komik strip berikut, lalu identifikasi. A. Klaim utama untuk disampaikan. B. Data pendukung yang digunakan. Dan C. Apakah argumennya persuasif? Jawaban. Deskripsi panel 1. Siswa A, kita harus kurangi sampah plastik di kantin. Panel 2. Siswa B setuju tapi susah karena tidak ada tempat sampah khusus. Panel 3. Siswa A menunjukkan data 70% sampah sekolah adalah plastik sekali pakai. Panel 4. Keduanya sepakat mengusulkan ke kepala sekolah. Jawaban A. Klaim harus mengurangi sampah plastik di kantin. B. Data 70% sampah sekolah adalah plastik sekali pakai. C. Ya, persuasif karena didukung data dan solusi. Soal nomor 16. Susunlah narasi 4 panel komik strip argumentasi tentang pentingnya membaca buku. Deskripsikan setiap panel tersebut secara detail, latar tokoh, dialog, dan argumen yang disampaikan. Jawaban. Panel 1. Di kelas, Andi berkata membaca buku sangat penting. 2. Panel 2. Budi bertanya, apa manfaatnya? Panel 3. Andi menjawab, membaca menambah ilmu dan wawasan. Panel 4. Budi setuju, mulai sekarang saya akan rajin membaca. Soal nomor 17. Jelaskan perbedaan antara ironi, sarkasme, dan hiperbola sebagai teknik sindiran dalam karikatur. Berikan contoh penggunanya dalam konteks karikatur editorial surat kabar. Jawaban. 1. Ironi, sindiran halus dengan makna berlawanan. Sarkasme, sindiran langsung dan tajam. Hiperbola, sindiran dengan melebih-lebihkan. Contoh, pejabat digambar tidur saat rapat dengan tulisan kerja keras demi rakyat. Soal nomor 18. Mengapa karikatur disebut sebagai teks multimodal? Jelaskan minimal 3 elemen visual yang berperan menyampaikan pesan sindiran selain teks atau dialog yang tertulis. Jawab. Karikatur disebut teks multimodal karena menggabungkan gambar dan teks elemen visual. 1. Ekspresi wajah. 2. Gestur tubuh. 3. Simbol objek. Soal nomor 19. Bacalah deskripsi karikatur berikut, kemudian tafsirkan. A. Makna tersurat. B. Makna tersirat atau sindiran. Dan C. Pesan moral yang ingin disampaikan. Deskripsi. Seorang pejabat berperut buncit memegang payung besar berlabel angguran rakyat di bawah hujan emas. Di sampingnya masyarakat kecil berpakaian compang-camping kehujanan tanpa pelindung apapun. Jawaban. A. Makna tersurat. Pejabat menikmati anggaran rakyat sedangkan rakyat menderita. B. Makna tersirat. Anggaran lebih banyak dinikmati pejabat daripada rakyat. C. Pesan moral. Anggaran harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Soal nomor 20.
Deskripsikan sebuah karikatur sindiran bertema pengguna gawai berlebihan di kalangan pelajar secara lengkap. Sertakan A. Gambaran visual tokoh, B. Objek atau simbol yang digunakan, C. Ekspresi tokoh, dan D. Teks pendek dalam karikatur, dan E. Pesan sindirannya. Jawaban: visual tokoh, siswa memegang ponsel di kelas. B. Objek atau simbol, buku tertutup, baterai penuh, nilai merah. C. Ekspresi, fokus ke layar, tidak peduli guru. D. Teks, belajar nanti, scroll dulu. E. Pesan sindiran, terlalu sering bermain gawai dapat mengganggu belajar. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.